Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para pemuda nelayan di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai nih ya, masih ada di sekitar kita. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan new normal ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Oke, di webinar kali ini saya perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Nugraha, yang akan menemani diskusi kita di selama mungkin plus minus 30 menit ke depan di acara ya talk show webinar ini. Diskusi ini merupakan rangkaian program kewirausahaan digital yang dilaksanakan oleh alumni Australia bekerjasama dengan kelas bersama. Gitu. Diskusi didanai oleh pemerintah Australia melalui Alumni Grant Scheme atau AGS yang dikelola oleh Australia Awards Indonesia. Dan kawan-kawan juga dari pemuda nelayan, kalau kita ada kelas bersama juga yang menjadi mitra kami. Jadi kelas-kelas ini direcord dan ada di platform YouTube, dan tentu saja juga ada di akunnya Kiprah Alumni OS, bisa juga lihat di media sosial ya, Instagram dan YouTube. Baik, diskusi kali ini saya ditemani oleh Bang Riza Asmi. Apa kabar Bang? Baik Mas Dimas. Baik, alhamdulillah sehat ya Bang ya. Iya. Bang Asmi ini adalah salah satu ASN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Iya. Panjang ya? Panjang banget. Panjang, baik. Dan beliau ini adalah salah satu pengampu dari program Digital Entrepreneurship Academy gitu Bang. Iya. Ini apa? DEA? DEA di bawah DTS. Di bawah DTS. Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship. Jadi ini program besar nih ya, program Digital Talent Scholarship-nya. Tapi kita akan fokus ke program DEA-nya nih, Digital Entrepreneurship Academy di bawah ampuan Bang Riza nih, karena teman-teman pemuda nelayan ini pada pengen itu Bang, pada pengen jualan online atau gimana cara memulainya. Kemarin kita beberapa kali diskusi tentang gimana cara ngolahnya, menentukan harga olahan seperti apa, dan kemudian nanti mungkin kita akan explore lagi gimana sih bisa mengakses program ini apa, bagaimana cara mengaksesnya, benefit buat mereka seperti apa. Baik, kira-kira seperti itu perkenalannya. Atau mau memperkenalkan diri sendiri? Iya, makasih banyak Mas Dimas. Nama saya Azmi. Saya sekarang sebagai ASN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengampu program Digital Entrepreneurship Academy. Jadi DA itu sebenarnya salah satu akademi di bawah Digital Talent Scholarship. Jadi kita tuh ada ada beberapa akademi di bawah DTS. Jadi sasarannya itu sebenarnya ada yang mengarah ke leadership. Jadi kalau kita lihat di piramida itu dari leadership, kemudian untuk pekerja profesional, kemudian fresh graduate sampai dengan masyarakat umum. Nah, untuk DA sendiri masuknya sasarannya ke masyarakat umum gitu. Masyarakat umum ya. Iya, untuk menumbuhkan minat berwirausaha secara digital. Oke, berarti teman-teman dari pemuda nelayan ini sangat bisa lah ya mengakses program ini. Ini mungkin sedikit perkenalan yang terkait dengan Digital Entrepreneurship Academy. Jadi tahun 2022 ini kami akan melatih 60.000 peserta gitu, 60.000 digipreneurs itu. Jadi sasaran kita tuh dua. Kalau tahun kemarin kan kita melatih pemula gitu, bagaimana caranya mengajarkan orang untuk berbisnis secara online. Tapi yang di tahun ini kita sasarannya dua. Pertama yang dari basic sama seperti tahun kemarin. Gimana sih caranya nih memasukkan usaha kita itu biar ada di Google Maps gitu kan. Biasa kan kalau kita nyari pupuk gitu kan, pupuk kandang itu larinya ke Jawa Tengah gitu kan. Atau mungkin ke Jawa Timur, tapi kalau misalkan padahal kan di tetangga kita, sekitaran kita juga ada gitu. Nah, itu karena mungkin kita nggak ada belum bisa memasukkannya ke Google Maps atau mungkin ke direkturnya Google sendiri. Nah, itu program seperti itu yang untuk basic. Terus bagaimana caranya menggunakan platform e-commerce gitu, seperti Tokopedia, Bukalapak, Google, Grab, Gojek, Grab dan sebagainya gitu, seperti itu. Itu yang untuk intermediate. Jadi wirausaha itu untuk yang sebagai day to day mereka gitu. Tapi ada satu lagi program kita menyasar ke intermediate. Jadi itu untuk bagaimana pewirausaha itu selain mereka bisa berwirausaha digital, tapi membuka lapangan pekerjaan baru untuk yang lain. Jadi ada 60.000
60.000. Levelnya dasar, basic maupun intermediate gitu ya. Iya, ada 2 sih, dasar sama intermediate. Nah, terus untuk yang tema kita di tahun ini, itu kita ngambil temanya pulih bersama gitu. Tahun kemarin kita mengambil tema di DA ini bangkit di masa pandemi. Nah, kenapa kita ngambil tema pulih bersama? Mungkin kita ketahui di 2022 ini mungkin pandemi agak mereda, tapi belum hilang gitu, belum hilang 100%. Jadi, nah ini kalau kita lihat di grafik ya, di grafik ini kita lihat itu di sektor perdagangan itu sendiri, kalau kita lihat di mulai dari 2019 itu ya, pandemi melanda Indonesia, seluruh dunia, kemudian 2020 itu turun, itu ada minus berapa tuh, 3,72 gitu. Nah, dengan adanya program ini diharapkan dengan adanya pelatihan ini kita bisa mengembalikan keadaan lagi, jadi dari minus menjadi mungkin positif gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan kita lihat ya, ada teman juga cerita gitu ya, dia buka coffee shop gitu kan, terus 2 bulan bangkrut. Nah, itu kan apa namanya, mungkin angka 3,72% ini angka rata-rata, cuman ada yang worse than that, ada juga yang mungkin bagus cuman sedikit, tapi ini agregatnya di BPS sih seperti itu. Nah, kemarin juga cerita teman-teman pemuda lain itu berasa banget tuh. Nah, Daya itu beli orang jadi berkurang, hasil tangkapan nggak ada yang nyerap, hasilnya dan sebagainya. Iya. Ini termasuk bisa juga dipakai. Tapi memulainya nih gimana? Lanjutnya seperti apa nih, Bang? Sorry. Nah, kenapa sih ada DA ini? Sebenarnya mungkin kalau kita memikirkan ya, misalkan ada panen gitu, panen di salah satu wilayah, misalkan di panen jeruk Kalimantan, misalkan di Kalimantan Barat gitu. Pada saat panen melimpah, itu kan kadang-kadang tuh dibuang gitu. Apa namanya, karena saking melimpahnya panen gitu. Padahal kalau misalkan kita pasarkan secara online gitu kan, itu kan mungkin kita bisa menjangkau seluruh Indonesia penjualannya. Jadi mungkin di nelayan juga sama seperti itu, misalkan saat apa namanya nih, saat tangkapan melimpah gitu kan, mungkin ada proses-proses untuk apa namanya tuh, pembuatan pengawetan ikan gitu kan. Nah, terus gimana caranya biar harganya stabil, apa namanya, pemasarannya apa namanya, supply sama demand-nya tuh ya kita pakai dilatih secara online aja gitu, kita masukkan ke marketplace. Nah, ini sebenarnya dia ini masuk ke peta transformasi digital nasional Kominfo juga 2001-2024. Jadi kita menyasar ke apa namanya, pelatihan talenta digital, kemudian pengembangan ekonomi digital, masyarakat digital, kemudian ada di arahan strategis itu kita masuk ke peningkatan kompetensi digital dan inisiatifnya itu untuk pelatihan UMKM seperti itu. Oke, jadi ini talenta digitalnya ya, memberikan teman-teman pemuda nelayan diberikan kemampuan untuk bisa memanfaatkan digital tadi. Iya. Nah, ini dia. Nah, gimana ini programnya? Nah, ini sasaran program kita di DA gitu kan. Tadi seperti seperti tadi apa namanya, saya sampaikan tadi, kita menyasar di basic sama intermediate. Jadi di basic, yang penting orang berjualan offline itu kita ajarkan berjualan online. Kenapa sih? Karena ada banyak apa namanya ya, kesempatan-kesempatan gitu di apa namanya, benefit-benefit yang bisa kita lakukan dengan berjualan secara online sih, seperti itu. Nah, intermediate ini kalau sudah mapan gitu kan, kalau bisa kita mengajarkan lebih lagi dari itu, naik kelas, jadi membuka lapangan kerja baru. Bentuk kelasnya gimana sih nih? Maksudnya dia klasikal gitu atau seperti apa nih kelas-kelas itu? Iya, kita tuh di tahun 2021 kemarin, dia ini kan mulainya dari 2019 Mas. Jadi di 2019 itu kita pelatihannya itu waktu itu secara offline waktu itu, karena waktu itu kan pandemi masih belum ada. Nah, terus di 2020 itu juga apa namanya, sama sih Mas, maksudnya masih belum ini. Nah, di 2021 kemarin kita dibagi dua tuh, ada yang online, kemudian ada juga yang offline. Terus kemudian yang di 2022 kita tambahkan satu lagi, sistemnya tuh hybrid sama mentoring gitu. Nah, nanti yang untuk mentoring ini mereka akan dilatih secara apa namanya, belajar secara online dulu, kemudian setelah belajar secara online nanti ada coaching, setelah coaching nanti ada mentoring gitu. Tadi pagi kita ada rapat dengan salah satu mitra gitu kan, kita apa namanya, mereka tuh bersedia untuk jadi mentor, jadi mereka udah ada jaringan juga. Jadi nggak cuma dikasih tahu informasi knowledge-nya aja atau pengetahuannya aja, tapi ada coaching sama mentoring. Iya. Ini yang baru nih di 2022. Ini yang baru 2022. Tapi ada juga yang sistem itu workshop yang kalau kita bilang itu bite size ya. Jadi
yang istilahnya tuh kalau kita makan snack itu habis saat itu juga gitu. Ada juga yang full dish yang istilahnya tuh ya tadi sampai ke mentoring segala. Full dish itu kan kayak sampai ke apa namanya appetizer dan sebagainya seperti itu. Ada yang sistem bite size. Jadi mereka dikasih materi dulu online itu mereka online baca atau lihat video tuh. Mereka bisa baca dulu. Kalau misalkan mereka tidak mengerti modul itu biasanya ada kita apa namanya kita rancang di akhir minggu itu ada tanya jawab, sesi tanya jawab seperti itu. Melalui Zoom. Oh, Zoom, oke. Jadi dikasih materi modul-modul, terus kemudian seminggu sekali mungkin gitu ada sesi Zoom gitu ya? Iya. Kita kasih penugasan juga sih sebenarnya. Oh, penugasan. Kasih penugasan. Penugasan itu sebenarnya bukan penugasan seperti di kuliah sih, tapi mereka punya usaha apa gitu. Terus kemudian bagaimana cara mengimplementasikan ilmu ini ke usaha mereka, dan kemudian nanti akan ditanyakan di akhir minggu. Nanti setelah selesai pelatihan online itu nanti kita akan coaching gitu kan selama 2 hari dan ada mentoring juga selama 2 hari. Berarti mereka harus sudah punya usaha dulu atau bisa dari nol sama sekali, pengen tahu? Nah itu untuk yang sistem yang hybrid tadi itu mereka sudah punya usaha gitu. Oh, harusnya sudah punya usaha gitu, sudah mulai gitu ya. Tapi kalau yang basic itu yang sistem yang bite size tadi yang istilahnya yang apa namanya itu setengah hari selesai gitu. Seperti itu. Nah ini bisa perorangan atau bisa berkelompok nih kalau misalnya kayak gitu? Bisa berkelompok sih. Bisa berkelompok ya. Jadi kan mungkin dia kalau ada yang baru memulai atau kelompok misalnya kelompok nelayan gitu, bareng-bareng lah gitu belajarnya sama-sama, itu bisa juga mendaftar seperti itu. Oke. Jadi teman-teman Pemuda Nelayan, jadi ada modulnya belajar dulu, terus kemudian seminggu sekali ada kelas Zoom-nya, terus kemudian ada pendampingan ya, coaching sama mentoring. Ini panjangnya durasinya berapa lama nih untuk satu ini? Jangan-jangan mereka teman-teman udah nggak sabar nih pengen mulai duluan gitu kan? Ya ini kan kita bervariasi ya sebenarnya. Ada yang program itu cuma setengah hari, ada yang 2 bulan gitu. Oh, setengah hari 2 bulan. Kalau 2 bulan ini yang ada coachingnya. Terus kalau yang ada mentoring mungkin sekitar 2 mingguan. Jadi sebenarnya sih program kita kalau di slide selanjutnya mungkin ya. Itu ada macam-macam sih. Nah ini yang online full sih yang istilahnya kalau kita bilang tuh bite size ya. Yang apa namanya buat snacknya doang. Nah kalau ini yang sistem secara coaching. Ini untuk yang kewirausahaan di desa wisata digital gitu. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman dari nelayan apa namanya mungkin di desa nelayan itu juga ada sistem apa namanya Pok Darwis ya. Oh, iya, ada Pok Darwis kelompok sadar wisata. Nah mungkin bisa mendaftar juga gabung itu di kewirausahaan desa digital, desa wisata digital ini. Nanti kita ajarkan modulnya sih dari ASEAN sih. Kalau ini desa wisata sama juga sama desa nelayan boleh juga? Kalau di desa nelayan itu ada Pok Darwisnya gitu, atau mungkin berminat untuk mendirikan desa wisata gitu kan, ya kita ajarkan juga. Gitu. Tapi kalau ini boleh juga desa? Boleh. Desa itu. Boleh. Jadi mereka kemarin bikin olahan ikan gitu bang. Cuma mereka karena apa namanya ngelihat ini sebenarnya kebutuhannya ada gitu ya, demand-nya ada, cuma mereka bingung jualannya seperti apa gitu. Nah itu produknya udah ada beberapa gitu teman-teman, itu bisa lah ya? Bisa. Itu kita ajarkan sih ada di salah satu kurikulum ya. Nama kurikulumnya itu product branding. Jadi bagaimana caranya kita bikin foto yang bagus nih. Kadang-kadang kan kalau kita pakai platform berjualan gitu kan, kadang-kadang kita ya udahlah foto seadanya gitu kan. Padahal itu ternyata sangat pengaruh banget gitu. Orang itu memilih misalkan kita bikin produk yang sama, misalkan produk satu ikan asin gitu. Terus habis itu produk 2-nya dari apa sih istilahnya itu dari yang lain gitu kan, ikan asin juga. Tapi pada saat apa namanya konsumen milih gitu, calon konsumen milih itu pasti memilih yang gambarnya yang cukup informatif dan bagus itu. Nah itu nanti diajarkan salah satu kurikulum namanya product branding. Terus bagaimana caranya nanti diajarkan juga bagaimana caranya copywriting gitu. Apa aja nih jadi nih penasaran nih. Jadi apa aja sih tadi kan sudah ada yang apa durasinya teman-teman tadi udah paham, ada yang macam-macam. Isi materinya apa nih? Apa diajarin apa aja mereka nih? Sebenarnya sih program dia itu banyak banget ya kurikulumnya ya. Jadi tergantung kita mau belajar apa nih gitu. Kita bisa belajar di situ, bisa belajar digital marketing, kemudian kita bisa belajar dari produk branding, kemudian copywriting, terus kemudian kita bisa belajar literasi keuangan juga gitu. Jadi kan sekarang tuh kan rata-rata tuh kalau kita pembayaran online itu bayar juga secara online gitu. Nggak mungkin kan kita bayar online. Ya mungkin ada sih yang sistem COD ya, cuman kan agak riskan gitu kan. Nah itu di apa namanya di DA ini juga ada kayak gitu. Sebenarnya sih shopping listnya banyak itu kalau mau masuk, kalau mau apa namanya dilatih DA itu ada
banyak sekali kurikulumnya. Nah, tinggal teman-teman selain itu mau fokus belajar di mana gitu. Oke, jadi kalau misalnya kelompok nelayan bisa milih ya, bagi tugas nih ya. Kamu Iya, yang belajar ini, kamu ini dan sebagainya gitu ya. iya, Jadi mereka diskusi lagi gitu iya. ya. Atau mungkin mau belajar mau belajar bikin desa wisata gitu. Oke. Mungkin kan desa wisata tuh lebih menjual ke sisi experience ya, bukan Iya, menjual ke betul. facility. Kalau Banyak tuh sekarang tuh Instagram one day trip mana gitu. iya, Trip gitu. Oke. Jadi ada teman-teman ada banyak materi gitu ya. Nanti bisa lihat di mana sih informasinya, Bang? di digitalent.kominfo.go.id. Digitalan ya. Dan ini gratis ya, program dari pemerintah gitu. Oke, gratis. Makanya kan kita namanya itu Digital Talent Scholarship. Jadi ada scholarship-nya. Jadi kita kasih pelatihan yang gratis, dan ada beberapa sih yang kita kasih uang saku gitu. Oh, kasih uang saku. Iya, untuk untuk biar pesertanya makin semangat ya. Oke. Sebelum kita ke uang saku nih ya, menarik nih kalau uang saku nih. Tadi kalau misalnya tadi materinya banyak, bisa dilihat tadi ada macam-macam ya teman-teman ya. Ada digitalan.kominfo.go.id. Nanti kita tulisin ya di bawah ya, digitalan.kominfo.go.id. Terus kemudian ini karena gratis, jangan-jangan maksudnya ala-ala nih pengajarnya. Siapa sih pengajarnya, Bang? Yang bakal sharing ke teman-teman. Ini pengajarnya, kita mitranya sekarang tuh ada 6 ya. 6 mitra dari Glotek, dari Google, Facebook, Gojek, Bukalapak, Grab, sama Tokopedia. Kalau dibilang abal-abal juga kayaknya mungkin lah ya. Kita tahu sendiri kan Google, Facebook itu rajanya internet gitu kan. Mereka menyediakan trainer sama instruktur gitu untuk dilatih untuk PMPN. Terus kemudian kita sedang penyediakan juga bekerjasama dengan micro mentors dari Mastercard gitu untuk kurikulum literasi keuangan. Kan mungkin teman-teman di sini kan mungkin teman-teman lain gitu kan bingung nih gimana caranya pembayaran secara online seperti apa, terus bagaimana caranya mengamankan data kita gitu. Kadang-kadang kan kita takutnya tuh pembayaran online gitu, terus kemudian uang kita hilang atau seperti apa. Nanti dari Mastercard ada yang mengajarkan juga seperti itu sih. Oke, berarti trainernya, pelatihnya ini dari tadi Google, Facebook, Gojek. Jadi ya udah yang punya platform lah ya, jadi yang saya yang udah punya yang udah punya internet lah gitu. Punya platformnya. Jadi kalau jualan di Facebook ya ngajarin orang Facebook, yang tentang Gojek ya di situ, Bukalapak juga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukan ala-ala lah ya pengajarnya ya gitu. Nah, mungkin ini kan teman-teman kan biasanya tuh kalau dulu kan kalau kita mau bikin usaha gitu kan, itu tuh bikin PT gitu. Tapi kan kalau online sekarang itu untuk mengenalkan suatu usaha kita tuh kan butuh namanya itu profile gitu. Nah, di Facebook ini mereka ngajarin bagaimana cara membuat Facebook bisnis atau Instagram bisnis sama WhatsApp bisnis. Nggak cuma bikin foto, bukan bikin konten, foto kok produknya upload gitu doang ya? Bukan gitu doang. Jadi jadi cara dari maksudnya yang mengajarkan Facebooknya sendiri, gimana sih caranya bikin Instagram bisnis yang yang istilahnya menjual gitu. Ya memang sesuai dengan kriterianya jadi langsung dari Facebook sendiri yang ngajarin. Nah, tentang uang saku nih, Bang. Gimana sih? Apa semua dapat atau untuk siapa ya uang saku? Semua peserta dapat 60.000 orangnya? Atau khusus beberapa orang saja? Iya, jadi untuk uang saku sama kita tuh sebenarnya ada penggantian penggantian biaya komunikasi ya. Jadi untuk yang sistem secara online gitu kan, latihan kurikulum secara online, kita ada penggantian biaya komunikasi. Tapi kalau yang secara offline ya mungkin untuk penggantian biaya transportasi sih, buat dari tempatnya mungkin jauh gitu kan. Misalkan kita mengadakan pelatihan di satu titik di kota tertentu, mungkin dari desa nelayan ke kota itu ya kita kita ganti dari sisi transportasi. Dari uang transport atau uang pengganti kuota gitu ya, online. Cuman ini sih sebenarnya bukan hal yang utama ya. Hal utama tuh gimana caranya kita mendapatkan ilmu sebenarnya. Oke, benar. Jadi bukan soal berapa pengganti uang sakunya, tapi jangan dilihat uang sakunya, tapi kita lihat ilmunya ini kita bisa melipat gandakan usaha kita berapa kali gitu, seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya kota-kotanya mau offline, kota-kotanya di mana aja tuh, Bang? Kota-kotanya kita kalau yang tahun kemarin kita tuh ada 300 pelatihan ya. Jadi ada di 300 kota kalau nggak salah. Di 300 wilayah ya, bukan kota. Jadi ada di 300 wilayah. Jadi ada satu kota yang memang 2-3 kali pelatihan di situ gitu. Nanti mungkin teman-teman lain
mungkin bisa lihat di website Digitalan ya, digitalan.com.go.id, terus masuk ke apa namanya itu, ke Akademinya Digital Entrepreneurship Academy DEA gitu. Nanti di situ mungkin minggu depan kita mulai buka pendaftaran untuk beberapa kelas gitu, yang kelas online dulu sih. Yang untuk kelas offline kita sebenarnya sih lihat situasi kondisi dulu ya, ini pandemi masih ya. Seperti apa gitu. Soalnya tahun kemarin tuh kita pernah mau buka nih, tiba-tiba PPKM langsung level 3, level 4, jadi kita benar-benar stop, kita pindah pelatihannya ke online semua. Iya, sama. Kita juga tadinya mau menyapa teman-teman secara langsung, bikin kelas offline nggak bisa, jadi ya yang penting keselamatan nomor 1 gitu. Tapi teman-teman semangat nih Bang untuk tadi belajar, karena di grupnya itu ramai juga ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung di kolom komentar YouTube ya, atau di grup WhatsApp juga oke, nanti kita bisa tanya ke Bang Azmi, atau nanti secara khusus dijawab setelah mungkin sesi berlanjutnya. Iya. Tadi setelah uang saku terus gimana? Ini kita kapan dibukanya nih Bang, kira-kira Bang? Kapan udah bisa daftarnya nih Bang? Iya, untuk apa namanya, kalau untuk dia sendiri kita rencanakan tuh minggu depan kita sudah buka pendaftaran gitu. Cuman untuk grand launchingnya mungkin sekitar awal Februari sih kayaknya. Jadi untuk grand launching, maksudnya grand launching pembukaan pelatihan untuk yang 1 tahun ya. Tapi kita minggu depan tuh pemanasan kayaknya. Udah buka ya? Iya. Untuk beberapa untuk beberapa mitra gitu. Kalau nggak salah dari Facebook sama Google gitu. Oke. Iya. Udah bisa daftar ya? Udah bisa daftar. Jadi syaratnya tuh cuma KTP aja sih, KTP sama kartu keluarga. Kenapa KTP sama kartu keluarga? Karena sama nomor handphone yang berbeda ya. Mungkin untuk penggantian biaya komunikasi gitu. Nah, untuk kurikulum sendiri sebenarnya saya karena ikut berkali-kali ya, sebenarnya sebagai panitia juga ikut dengar sampai berpuluh-puluh kali. Tahun kemarin tuh ada 300 pelatihan, Google sampai Facebook itu kurikulumnya bagus banget gitu. Ini video-videonya ada nggak sih kalau misalnya pengen ngulang lagi mereka? Nah, ini untuk video-videonya itu karena eksklusif untuk peserta, jadi yang mendaftar mendapatkan pelatihan, tapi videonya kita nggak kasih gitu karena memang itu eksklusif untuk peserta aja. Tapi nanti kalau untuk coaching sih kita biasanya tiap akhir bulan sih. Kalau untuk misalkan ada pertanyaan terhadap materi gitu, karena kan kita nggak ngasih video, kan kita nggak ngulang lagi gitu, cuman kasih pertanyaan-pertanyaan aja. Itu tadi yang penting baca dulu modulnya, dulu. Kalau datang dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, kalau ada forum-forumnya nanyanya biar maksimal gitu ya. Iya. Nah, tadi kalau misalnya tadi sudah ditanya ya, teman-teman sudah, cara ngaksesnya juga sudah, terus apa lagi ya kira-kira ya nih? Terus kemudian tadi ini kan yang sistem apa? Ini berapa lama? 2 minggu Bang ini Bang? Kalau yang ini sistem online-nya yang bite size ya, yang sekitar setengah hari gitu. Setengah hari? Iya, yang setengah hari, yang online ini. Kalau yang kewirausahaan digital untuk desa wisata ini 2 bulan. Oh, khusus desa wisata? Iya, yang tadi yang saya bilang peserta belajar dulu secara online, kemudian ada coaching, kemudian ada mentoring di lapangan gitu. Jadi siapa tahu nanti teman-teman dari nelayan ini berminat gitu kan, selain melakukan tangkapan ikan, kita juga menjual potensi desa setempat gitu, misalkan keindahan alamnya atau experience yang bisa dijual di situ gitu. Ini kita ajarin dari nol gimana caranya membangun desa wisata yang bagus gitu. Dan nanti kita fasilitas juga ke ke platform platform desa wisata. Ini antusiasmenya gimana sih Bang dari tahun-tahun sebelumnya Bang, ketika dibuka? Jadi biar teman-teman jaga-jaga gitu, jangan khawatir ketika baru 2 hari udah tutup gitu kan. Iya. Ini targetnya tiap tahun naik ya. Dari tahun 2019 itu kita melatih berapa ya, 3.000 apa kalau nggak salah. 2020 itu naik ke, saya lupa juga sih, 8.000. Terus kemudian 2021 itu 22.000 target kita. Tapi yang dilatih, yang mendaftar 44.000 gitu. Yang kita latih 44.000, jadi 2 kali lipatnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari antusiasmenya itu 2 kali lipatnya gitu. Kita buka 22.500 targetnya, yang yang mengikuti, yang mendaftar itu 44.000, yang dilatih 44.000. Nah, di tahun 2022 ini kita naikkan lagi kuotanya jadi 60.000 gitu. Mudah-mudahan sih dengan naiknya kuota ini teman-teman bisa
apanya? Memanfaatkan. Iya, memanfaatkan. Antusiasmenya tahun lalu 44.000 ya? 44.000 ya. Padahal kita buka cuma 22.000. Itu daftarnya cepat habis tuh kalau misalnya. Iya, Sampai buru-buruan gitu. buru-buruan ya. Kalau yang nggak kebagian ya itu deh. Iya. Makanya dari sekarang nih udah masih ada waktu nih ya, kurang lebih 1 bulan teman-teman siap-siap ini kita biar bisa atau pantau lah ya gitu ya. Iya. Baik. Nah, mungkin apa sih namanya? Kalau dilihat dari statistik tadi kan kita istilah itu tahun kemarin itu istilah berdarah-darah gitu dari sisi sektor perdagangan. Semoga dengan tagar baru pulih bersama kita apa sih namanya bangkit bersama ekonomi kita gitu. Oke. Ini udah dapat skillnya deh Bang. Ya. Terus kemudian ada yang lain-lain nggak? Mungkin diarahkan ketemu sama investor kah, atau kemudian ada tadi bentuk-bentuk pendampingan sama mentoring itu arahnya kemana sih gitu? Iya. Pas banget sih kemarin tuh kita rapat bareng ya. Sebenarnya sih untuk program UMKM di Kementerian Kominfo itu ada banyak ya. Yang salah satunya itu Digital Entrepreneur Academy, kemudian ada UMKM Go Online di Aptika gitu kan. Kemudian kemudian ada satu lagi apa namanya 1000 Startup Digital gitu. Nah, kemarin kita sih apa namanya harmonisasi kegiatan ya untuk setelah selesai mengikuti pelatihan DA, nanti kita akan arahkan ke UMKM Go Online. Karena UMKM Go Online itu sasaran targetnya itu adalah UMKM yang aktif selling itu. Jadi maksudnya aktif selling itu UMKM yang belum bisa ngapa-ngapain, jadi bisa berjualan gitu kan. Kalau di sini kita hanya membekali ilmu-ilmu, jadi semacam kayak bagaimana cara foto gitu kan, cara bikin copywriting, bikin cara apa namanya deskripsi produk seperti apa yang menarik gitu kan. Terus cara upload di sosial media seperti apa. Nah, kita mengajarin di situ. Tapi untuk yang sampai onboardingnya sampai konversi gitu ya. Konversi dari orang berjualan offline ke online itu masuknya ke UMKM Go Online. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang untuk pendanaan investor itu masuknya ke 1000 Startup Digital sih sebenarnya. Jadi memang berjenjang nih Bang ya. Kalau di sini kita di program Digital Entrepreneurship Academy ini dibekali ilmunya nih ya, untuk gimana caranya, apa sih kewirausahaan digital, apa saja skill yang dibutuhkan. Nanti kalau sudah jalan, didorong ke program UMKM digital. Karena dia sudah ada produk, sudah berjalan sebagai UMKM, tinggal didigitalkan gitu ya. Kalau mau dapat pendanaan lebih gitu ya, itu model startup digital ya. Tapi emang udah harus skalanya agak besar gitu mungkin ya. Skalanya besar karena mereka tuh apa namanya tuh heavy-nya tuh ke technopreneur gitu. Kalau kita kan ke digipreneur. Technopreneur kan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan satu platform. Berarti juga nanti kita akan eksplor lagi nih program yang UMKM digital nih setelah sesi-sesi berikutnya nih mungkin Bang Azmi. Baik Bang Azmi, ini mungkin terakhir saya izin dulu nih, mungkin saya tahu ada yang kurang. Ada yang mungkin pengen sebagai penutup Bang sebelum kita mengakhiri? Apa ada mungkin yang ingin disampaikan? Silakan Bang Azmi. Ya, mungkin ini ya tadi mungkin sedikit menyimpulkan aja Bang Dimas. Jadi pandemi itu kan sangat memukul ekonomi kita ya dari awal 2020 kemudian 2021 gitu kan. Memang sih puncaknya di 2021 kemarin ya pas saat pandemi sedang tinggi-tingginya gitu. Mungkin teman-teman dari UMKM juga sangat merasakan ya dampaknya dampak dari pandemi ini. Nah, kita harapkan sih di tahun kemarin kita mengambil tema bangkit di masa pandemi gitu. Jadi istilahnya itu ada satu semangat untuk berwirausaha online gitu bangkit. Tapi di 2021 ini kita harus pulih bersama gitu kan. Kan kita di G20 juga tagarnya kan pulih bersama di masa pandemi gitu. Mudah-mudahan dengan adanya programnya dari AGS ini gitu. Australia Global Alumni dari teman-teman dari Mas Dimas untuk pelatihan ke nelayan gitu kan. Kemudian ditambah dengan adanya program dari pemerintah Digital Entrepreneurship Academy, kemudian UMKM Go Online, 1000 Startup Digital itu kita dari yang minus kalau bisa kita positif gitu kan pertumbuhannya. Kalau bisa lebih besar dari tahun 2019 kemarin yang positif berapa tuh 4% ya. Kalau bisa kita naik sampai 5% itu untuk kesejahteraan kita semua. Jadi tagarnya kita pulih bersama. Baik. Oke, makasih Bang Azmi. Ternyata ada pertanyaan nih Bang Azmi. Udah di closing statement ada dari Pak Tri nih ya. Modul apa yang disarankan untuk pemula yang belum pernah sama sekali berbisnis? Ya. Kita ada satu modul namanya tuh memulai berwirausaha secara digital. Jadi mulai berwirausaha secara digital itu benar-benar diajarkan dari nol gitu. Tools apa yang harus kita kuasai, kemudian
bagaimana caranya kita membuat akun email gitu dan sebagainya sih. Jadi apa namanya? Dan ini dilatihnya tuh secara offline. Kenapa secara offline? Karena yang namanya dari memulai berusaha digital itu kan memang apa namanya? Sasaran target kita tuh orang-orang yang belum pernah sama sekali berjualan secara online gitu. Kita ada sih programnya apa namanya? Nanti itu ada di unit pelaksana teknis kita, kemungkinan sih akan dibuka di pertengahan Februari sih kayaknya. Memulai berusaha. Itu mungkin bagus untuk yang teman-teman yang istilah itu masih buta sama sekali gitu. Buta sama sekali terkait dengan gimana sih cara berjualan secara online, gimana, terus habis itu cara bikin akun gimana, sebagainya itu diajarkan di situ. Oke. Nah, apakah ada syarat pendidikan minimum peserta? Pendidikan karena kita wirausaha kita nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Jadi yang penting kita punya semangat berwirausaha. Oke. Gitu. Kayak KTP sama kakak lah ya. KTP sama kakak. Iya. Jadi bahkan mungkin untuk yang persyaratan usia kita pertimbangkan untuk dihapus juga sih. Jadi misalkan untuk yang teman-teman yang masih SMA gitu atau mungkin yang masih SMP yang minat berwirausaha digital itu bisa ikutan gitu. Kalau yang tahun kemarin kan kita masih ada batasan usianya 17 tahun gitu. Tapi untuk yang tahun ini ya kita lihat dulu, kita pertimbangkan untuk dari sisi antusiasme orang gitu kan. Kita coba hilangkan gitu sampai dengan batasan usia 65 tahun kita juga hapus. Karena kan itu bukan akademi ini satu-satunya akademi di Digital Talent Scholarship yang bukan menyasar ke pekerja tapi menyasar ke kewirausahaan. Oke. Baik, Bang Azmi. Tadi teman-teman ya nggak ada syarat pendidikan dan sebagainya. Pokoknya semangat untuk wirausaha dan kemudian mau semangat belajar pulih lagi. bersama. Semangat pulih bersama, betul. Nah ini terakhir mungkin ya ibaratnya situsnya Bang ya. Iya. Digitalan kelihatan ya semoga aduh kepencet malah. Top karir apa tuh top karir? Pencet ada. Oh ini. Apalagi nih Bang, top karir Bang? Itu untuk alumninya. Ya untuk alumni sih. Mau alumninya juga kalau mau ini, tapi untuk yang itu untuk yang akademi lain sih biasa. Oke. Jadi ini ada digitalan.kominfo.go.id ya. Di sini ada ini Bang ya, Digital Entrepreneurship Academy. Ini programnya DTS itu banyak. Nah, di sini yang diampus sama Bang Azmi adalah DEA. Nah, ini teman-teman bisa mendaftar di sini. Ini ada banyak nih ya, ada memulai ini yang tahun lalu. Tahun ini belum, baru kick off-nya nanti ya. Ini 2000. Udah tutup nih. Itu ada memulai berusaha secara digital di Kabupaten apa tuh? Kabupaten Kuningan. Itu dari PT kita di Bandung gitu. Oke. Nah, itu udah tutup semua, ini mungkin belum sempat kita hapus. Oke, ini 2021 ya. Yang itu tadi kick off-nya teman-teman catat tanggalnya ya. Bulan depan udah mulai kick off. Minggu depan sih. Minggu depan sudah mulai kick off. Baik, mungkin seperti itu diskusi kita kali ini dengan Bang Riza Azmi dari Kominfo. Atau kalau mau tanya-tanya boleh nggak nih Bang? Boleh. Kasih ke mana nomor kontak atau segala macam? Bisa email atau kontak di DA itu DA, ya? 0813509137. Bisa WhatsApp sih. Oke. Itu kontaknya untuk yang nanya-nanya Digital Entrepreneurship Academy. 08, sorry Bang, saya tulis aduh sebentar, mana nih ya? 0813 0813 509137. 509137. Iya. Oke. 0813 509137. 0813 509137. Teman-teman bisa WhatsApp di sana atau tanya-tanya tentang program ini. Baik, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini dan bangkit untuk pulih bersama tadi. Pulih bersama. Pulih bersama. Terima kasih Bang Azmi atas waktunya untuk sharing. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan pemuda nelayan. Ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dan tetap kalau mau itu di grup ada, bisa tanya-tanya ya, kita ada grup WhatsApp, bisa di kolom YouTube, nanti kalau misalnya belum masuk grup bisa masuk di grup WhatsApp-nya juga, biar tanya-tanya, nanti kita coba minta, kalau ada pertanyaan kita minta waktunya Bang Azmi untuk jawab lagi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa dan tetap sehat, pulih bersama.